Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kembali kita memasuki ibadah di tanggal 15 Agustus 2021 dan kita melanjutkan pembelajaran untuk satu tema pelayanan dengan pengorbanan. Gembala Sidang terus mendorong untuk kita sekalian, baik jemaat Tuhan, simpatisan maupun Anda yang baru terhubung dengan Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, untuk dapat terus menghubungi atau memberikan info kepada Gembala Sidang apabila diperlukan pengambilan keputusan, pelayanan-pelayanan maupun doa, sehingga kami akan dapat melayani dan menindaklanjuti dalam pelayanan praktis. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih Jemaat GBI Karunia Tuhan. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Baik-baik tentunya ya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, pagi ini kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu 15 Agustus 2021. Mari kita menyiapkan hati kita, mari kita menyiapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan dengan sikap sempurna, dengan suasana hati yang apapun yang sedang kita hadapi, kiranya tidak mengganggu kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala perkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan datang menyembah-Mu. Kami akan memuliakan nama-Mu. Kami akan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi dupa yang harum di dalam kerajaan-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu, kami siap menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mari kita akan angkat pujian sampai akhir hidupku.
mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan yang 20, saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Amin. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan. Beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan Anda. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan dapat disampaikan melalui rekening gereja yang tertera pada gambar berikut dengan memberikan keterangan. Yang kedua, memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 pagi sampai dengan 4 sore. Yang ketiga,
melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya. Gembala Sidang Pendeta Muda Krishna Wahyusura akan memimpin kita dalam doa syafaat. Jemaat yang terkasih, mari kita naikkan doa kita melalui syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Engkau pencipta langit dan bumi yang mengasihi manusia dan segala ciptaanmu. Tuhan, kami datang kepadamu di tengah ibadah ini, menaikkan segala doa dan harapan kami. Tiada henti-henti dan putus-putusnya kami berharap kasih-Mu nyata dalam kehidupan bangsa kami maupun bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Dunia yang semakin tua dan bahkan sekarang sedang dilanda oleh suatu pandemi karena COVID-19. Mohonkan belas kasih-Mu ya Bapa, kiranya Engkau sendiri yang akan memulihkan keadaan negeri kami, memulihkan keadaan dunia ini dari pandemi COVID-19, sehingga kami semuanya terus boleh dapat melaksanakan kegiatan aktivitas kami. Tentu saja kami juga berdoa untuk orang-orang yang terus bekerja di dalam penanggulangan, khususnya mereka yang sebagai tenaga kesehatan, demikian juga rumah sakit, maupun setiap bagian yang terlibat di dalam penanggulangan karena pandemi ini. Kami mohonkan kiranya Tuhan menyertai juga secara khusus apabila saat ini untuk penetapan PPKM yang terus dilanjutkan, kiranya juga akan menolong supaya penyebaran COVID-19 akan tertanggulangi. Ini berdoa untuk perluasan vaksinasi, kiranya ketersediaan untuk vaksinasi dapat dilengkapi dan memenuhi keperluan untuk setiap warga negara, khususnya Indonesia, yang memerlukannya. Keperluan-keperluan yang lain Tuhan, kami mohon kiranya kecukupan sarana dan prasarana seperti APD, obat-obatan, oksigen, ruang perawatan, dan berbagai keperluan yang lain, kiranya Tuhanku yang akan mencukupkan, sehingga dapat menolong dalam perawatan pasien-pasien yang memerlukan. Kami berdoa kiranya hikmat-Mu tersedia bagi para pemimpin bangsa, khususnya bangsa kami, yaitu baik pemerintahan pusat maupun yang di daerah, agar mereka dapat menjalankan kebijakan demi kebijaksanaan, dapat bertanggung jawab, demikian juga mereka dapat membawa kemajuan demi kemajuan untuk negeri ini. Kami berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, baik induk maupun cabang, kiranya Engkau menolong jemaat Tuhan, agar kiranya bersama gembala sidang, baik yang induk maupun cabang, bersama diakon, bersama panitia perancang, kami saling bergandeng tangan, mewujud nyatakan suatu visi menjadi murid yang mengasihi Engkau, mengasihi sesama dan menjangkau dunia. Berikanlah pertumbuhan iman bagi jemaat Tuhan, agar makin dewasa dan mengalami Tuhan dalam setiap laku kehidupannya. Kami juga mengingat kiranya Engkau berkati jemaat Tuhan yang senior, tangan kasih Tuhan menyertai mereka sekalian di masa-masa usia senja ini. Mereka diberi kemampuan, khususnya kesehatan yang baik, kekuatan dan semangat di dalam menghadapi langkah hidup mereka ini. Kiranya usia emas mereka akan menjadi suatu keteladanan bagi kami anak cucunya. Kami berdoa kiranya Engkau berkati jemaat di dalam segala pergumulan mereka yang saat ini terpapar oleh COVID-19, yang saat ini juga terdampak oleh karena pandemi, seperti karena PHK maupun sakit penyakit, maupun juga mengalami kekurangan, kesulitan. Tuhan, mohonkan belas kasih-Mu agar Tuhan akan menolong, mencukupkan dalam kehidupan mereka, memberkati mereka dengan pemulihan, kekuatan baru dalam hidup ini. Bapak, kami berdoa kiranya Engkau berkati jemaat Tuhan, keluarga-keluarga-Mu yang merindukan keturunan. Tangan kasih Tuhan menyertai keluarga ini, sehingga mereka waktu yang terbaik dari Tuhan, mereka dapat memuliakan nama-Mu melalui keturunan maupun anak yang Tuhan sediakan untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengingat untuk
Anak-anak kami, adik-adik kami yang sekolah, Tuhan akan tolong supaya dapat melaksanakan sekolah yang saat ini dilakukan secara online. Demikian juga yang bekerja, baik yang di rumah maupun bekerja di luar rumah. Tuhan berikan perlindungan dan penyertaan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu mengalir kepada seluruh jemaat Tuhan. Menyerahkan seluruh doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan angkat pujian, Jaminan Mulia. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah keteladanan melayani yang akan disampaikan oleh hambanya Gembala Sidang Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya. Shalom jemaat Tuhan. Marta adalah seorang wanita berusia 26 tahun yang mengidap penyakit ALS, suatu penyakit syaraf yang fatal yang dapat dengan cepat menyerang sel-sel saraf dan yang mengendalikan otot-otot penggerak. Beberapa wanita, sekitar 16 orang yang menjadi tetangga atau orang-orang di sekitarnya, mengetahui keadaan Marta, sehingga mereka bekerja sama untuk dapat menolong Marta dengan cara baik menolong memandikan, menyediakan makanan, membersihkan rumahnya, dan lain sebagainya. Suatu keteladanan yang diungkapkan oleh 16 wanita menyentuh hati Marta, karena sebenarnya Marta ini adalah orang yang belum mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Tetapi dia berpikir, mengapa di usianya yang cukup muda ini Allah mengizinkan ia menderita suatu penyakit yang seperti itu, yang cukup fatal. Namun melalui keteladanan pelayanan dari para wanita, 16 orang wanita di sekitarnya, dia dapat melihat bagaimana kasih Allah pun nyata dalam kehidupannya. Keteladanan melalui pelayanan yang ditunjukkan oleh para wanita di lingkungannya
membuat dia dapat memahami, mengalami Tuhan, dan akhirnya dia menjadi orang percaya. Dia terus bangkit dan dia terus hidup bersama dengan rekan-rekan atau ke-16 wanita itu dalam kehidupan yang berpengharapan. Nampaknya keteladanan wanita yang melayani Marta tentunya didasari oleh keteladanan yang telah Yesus sendiri lakukan, Yesus sendiri tunjukkan, Yesus sendiri contohkan kepada para murid-muridnya. Hari ini, dalam Yohanes 13 ayat 1-20 kita akan belajar mengenai keteladanan melayani. Dan kita akan langsung lihat kepada sosok guru kita, yaitu Yesus Kristus, dalam keteladanannya melayani. Di dalam Yohanes 13 ayat 1 dan 2 dikatakan mengenai dasar pelayanan yang Yesus lakukan. Dikatakan di sana bahwa sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Alkitab mencatat bahwa Yesus mengasihi murid-muridnya dari awal sampai kepada akhir. Yang dimaksud di sini artinya adalah bahwa Yesus mengasihi mereka, murid-muridnya. Mengasihi mereka dengan sempurna, tanpa syarat, dan bersifat langgeng atau selama-lamanya. Dia mengawali segala sesuatunya dengan kasih. Dia melanjutkannya dengan kasih. Meskipun ia tahu, background dari pasal 13 ini adalah meskipun ia tahu, Yesus tahu bahwa dia sedang mendekati salib. Segera, tidak lama setelah itu dia akan disalibkan. Namun di masa-masa krisis hidupnya, tantangan terbesar dalam hidupnya, Yesus tetap menunjukkan kasih. Jadi sebenarnya di poin pertama ini kita sudah langsung bisa memahami secara sederhana bahwa dasar pelayanan yang dilakukan Yesus tidak lain adalah kasih. Walaupun satu dari antara murid-muridnya sudah tahu bahwa ia akan mengkhianati Yesus. Demikian juga Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia, Yudas Iskariot. Namun ia tetap melayani karena kasih. Jadi saya rasa kita banyak belajar di sini ya, walaupun ayat yang sederhana tetapi pelayanan yang dilakukannya adalah berdasarkan kasih. Dan memang betul sekali, pelayanan tanpa didasari kasih sia-sia belaka, kosong belaka. Selanjutnya kita akan melihat di ayat 3 bahwa di sana Yesus menunjukkan bukan saja dasar kasih yang dia ajukan, tetapi juga kehidupan pelayanannya. Di ayat 3 dikatakan Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi dasar pelayanannya atau motivasinya ya, dasar kasih tetapi memiliki motivasi pelayanan kepada Bapa. Ia tahu siapa yang mengutus dia. Kepada siapa dia akan mempertanggungjawabkan. Ayat ini berbicara mengenai kehidupan Yesus, bahwa dia datang ke dunia, dia datang sebagai pribadi yang diutus oleh Allah Bapanya, untuk kemudian walaupun tidak berdosa, dibuat menjadi dosa untuk akhirnya dapat menjadi juru selamat umat manusia. Dia menyelesaikannya segera, setelah di atas kayu salib, dia akan kembali ke Bapanya. Saya rasa ini juga motivasi kita sekalian dalam pelayanan, berdasarkan kasih, tetapi juga apa yang kita lakukan sebenarnya adalah untuk kemuliaan Bapa kita. Kita dapat belajar dari Yesus, apapun yang dilakukan Yesus adalah motivasinya karena melakukan apa yang Bapa utuskan, Bapa berikan dalam kehidupannya. Saya rasa kita dapat melayani sesama kita, melayani di gereja maupun masyarakat kita, jika kita memahami bahwa yang kita lakukan hanya demi hormat dan kemuliaannya. Biarlah setiap perbuatan baik ataupun pelayanan Anda, orang akan tahu dan memuliakan Allah Bapa yang di surga. Selanjutnya di poin yang ketiga, kita dapat melihat pekerjaan pelayanan Yesus di ayat 4-5, sebab di sana jelas sekali, bukan sekedar dasar kasih, motivasi, tetapi juga praktek ya, langsung praktek. Pelayanan kalau hanya dibicarakan saja tentu saja juga sia-sia ya. Kosong saja, tetapi dia langsung menunjukkan atau memberikan suatu praktek yang dapat dicontoh oleh para murid. Dalam ayat 4-5, kita melihat bahwa guru Yesus melakukan pekerjaan seorang hamba atau budak. Pada masa itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sudah menjadi kebiasaan bagi seorang budak atau hamba untuk membasuh kaki
para tamu atau pengunjung yang datang ke rumah atau ke suatu tempat ya. Kalau tuan rumah tidak menyediakan budak atau hamba yang membasuh kaki para pengunjung, maka itu bisa dianggap enggak beradab atau ya enggak sopan lah ya, enggak ramah. Rupanya kita melihat di sini tidak ada pelayan yang seperti itu, sehingga Yesus ambil inisiatif untuk melakukan pelayanan membasuh kaki murid-muridnya. Kita dapat melihat ya, rupanya seorang pemimpin, guru seperti Yesus pun, di mana mereka atau dia berada, selalu mencari kesempatan untuk melayani. Tidak menunggu, disuruh ataupun didorong-dorong untuk melayani. Tetapi karena dasar kasihnya udah benar, untuk siapa dia melakukannya, maka dia tahu kapan saja ada waktu, ada kesempatan untuk melayani, dia ambil kesempatan itu. Karena itu di sini kita bisa melihat bahwa untuk melayani tentu saja bagi kita dapat belajar di sini untuk kita semuanya terus berusaha melayani satu dengan yang lain. Tanpa harus menunggu-nunggu atau disuruh-suruh, kita dapat saling melayani. Jika kita berkaca kepada guru kita Yesus Kristus, setiap kali kesempatan dia akan mengambil pelayanan itu. Tentu kita dapat membayangkan bagaimana wajah para murid ya yang heran melihat apa yang dilakukan oleh gurunya, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Tetapi inilah sekali lagi, Yesus sedang meletakkan suatu dasar yang paling mendasar dalam kehidupan pelayanan, tidak lain adalah dengan kasih, motivasi untuk melakukannya demi kemuliaan Bapanya, dan berpraktek langsung. Walaupun dia mengetahui siapa yang akan mengkhianatinya segera. Selanjutnya di dalam ayat 6-12 cukup panjang di sini, tetapi jelas sekali bahwa di sini ada respon. Respon dari murid-muridnya, terutama Petrus. Di dalam ayat 6-12 ketika Petrus mendengar bahwa, loh Yesus benar toh ini mau membasuh kaki. Apalagi tiba gilirannya Simon Petrus langsung berkata, apakah Tuhan mau melakukan ini? Dan kita melihatnya itu dalam 3 kali nada negatif ya, triple negatif. 3 kali nada negatif dilontarkan oleh seorang Petrus. Ayat 6, ayat 8, dan ayat yang ke-9. Ketika dia berkata, kata Petrus kepadanya, ayat 6, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Ini pertanyaan mula-mula ya, tetapi ketika selanjutnya ayat 8, Petrus juga berkata, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Terus ditambah ayat 9, kata Simon, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Sebenarnya ini hanya seperti alasan saja, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nada-nada negatif yang membuat Yesus, intinya jangan lakukan Tuhan. Masa guru melakukan kayak gitu? Masa pemimpin melakukan kayak gitu kepada anak buahnya? Masa guru melakukan seperti itu kepada muridnya? Sebenarnya pada dasarnya ingin memberitahukan kepada kita bahwa guru, engkau jangan pernah deh untuk membasuh kakiku. Tapi perkataan, kalau saya persingkat seperti itu tadi, perkataan ini sebenarnya menunjukkan ketidaksopanan seorang Simon Petrus. Bagaimanapun juga, syarat untuk menjadi murid adalah ketaatan. Petrus adalah murid, termasuk salah satu dari 12 muridnya. Kalau dia nggak taat dengan apa yang dilakukan guru kepadanya, tentu dia tidak bisa menjadi murid yang baik. Syarat pertama dari pemuritan adalah ketaatan atau ketundukan. Petrus sebenarnya hanya menolak tunduk kepada Yesus, tapi dia membungkusnya dengan suatu kerendahan hati yang pura-pura atau palsu saja ya. Dia merasa mungkin nggak enak, kemudian dia merasa juga ada, ya jangan sampailah guruku seperti itu, dan banyak alasan apapun yang kepura-puraan diantaranya sehingga membuat dia nggak bisa taat. Padahal seorang murid, seperti dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 15, tidak lama setelah pasal 13 ini dikatakan, jikalau kamu, ayat 15 ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus garis bawahi di sana. Untuk jadi seorang murid harus taat ya, harus taat. Jadi Yesus ingin mengingatkan kebenaran yang sejati. Kecuali seorang bersedia untuk tunduk dan taat pada perintah Tuhan,
dia tidak akan dapat menjalin persekutuan dengan Tuhan, apalagi dikatakan ketaatan adalah bukti dari kasih. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan. Kamu akan taat. Yohanes 14 ayat 15. Yang terakhir kita akan dapat melihat di sana ayat 13 sampai 20 di mana perintah untuk melayani jelas. Yesus menetapkan standar, memberikan contoh, kemudian sesuatu yang dapat diikuti, instruksi-instruksi, dan setiap hambanya harus, atau muridnya ya, harus dapat menjalani kehidupan yang seperti itu. Dalam tindakan Yesus kita dapat melihat bahwa dia menunjukkan kepada para pengikutnya bahwa semuanya pada akhirnya apa? Wajib untuk saling melayani. Ayat 14 mengatakan demikian. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jelas sekali bahwa pelajarannya sederhana sekali. Yesus bersedia menjadi seorang hamba untuk melayani, maka semua pengikutnya, muridnya, ini berarti termasuk saudara, termasuk saya, berarti harus bersedia untuk melayani. Dia sudah menetapkan suatu keteladanan, bahkan bagi seorang pemimpin, pemimpin adalah hamba. Dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan kekristenan, jangan pernah berpikir pemimpin itu adalah orang yang di atas untuk selalu mengatur dan lain sebagainya, tetapi seorang pelayan. Yesus berkata bahwa jika kita mengatakan atau mengetahui hal-hal yang kita akan lakukan seperti itu, kita akan berbahagia. Jika kita dapat melayani, sama seperti Yesus telah meneladankan pada kita dan melayani, maka ayat 17 dikatakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Berbahagia. Beberapa minggu yang lalu kita belajar mengenai ucapan berbahagia. Berbahagia artinya apa? Diberkati. Ya, diberkatilah kamu jika kamu melakukannya. Maka janji Yesus jelas sekali. Ketika kita meneladani Dia, janji berkatnya jelas sekali. Kebahagiaan sukacita sejati ketika saudara dapat melayani sesama dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan, Yesus meninggalkan kita suatu keteladanan yang luar biasa untuk diikuti. Hidupnya adalah untuk melayani orang lain. Jika kita dapat meringkaskan kehidupan kita pada saat ini, apa kita dapat jujur mengatakan bahwa orang lain terlebih dahulu, orang lain lebih penting daripada kehidupan atau kepentingan saya? Dapatkah kita dengan jujur mengatakan bahwa aku rindu untuk mengikuti teladan guruku yang mengutamakan yang lain, walaupun posisinya mungkin langit dan bumi ya, posisinya mungkin yang satu di atas, yang satu di bawah, yang satu tuan, yang satu hamba, yang satu pemimpin, yang satu bawahan, yang satu bos, yang satu pekerja dan lain sebagainya. Tetapi kita dapat belajar di sini, kita tidak dipanggil untuk melayani orang-orang yang seperti kita. Kita tidak dipanggil hanya untuk melayani orang-orang yang berjasa atau yang memperhatikan kita. Pemimpin, sekali lagi, pemimpin di dalam kehidupan kekristenan adalah pelayan. Tidak usah melihat kepada pribadi yang lain, langsung lihat kepada Yesus saja. Apa yang dilakukan sebagai seorang pemimpin, dia melayani. Melayani semua orang, baik yang menyenangkan kita maupun yang tidak menyenangkan kita. Melayani semua orang, baik yang ramah maupun yang tidak ramah kepada kita. Yesus tahu ada Yudas Iskariot di tengah-tengah, tetapi dia tetap melayani. Karena dasar kasih, motivasi yang dilakukan adalah untuk Allah Bapanya. Dia meninggalkan praktek keteladanan yang luar biasa dalam pelayanan, dan bahkan kemudian dia meninggalkan pada kita suatu apa? Perintah, supaya kamu pun wajib melakukan seperti yang kulakukan, yaitu saling melayani. Selamat melayani, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita minta Tuhan untuk menjamah hati kita dengan Roh Kudus pagi hari ini melalui firman-Nya. Basuh aku di dalam darah-Mu, Bapa. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak domba.
Jemaat yang terkasih, saya mengundang kita sekalian untuk dapat berdiri dari tempat kita masing-masing dan mari arahkan hatimu kepada janjinya. Tuhanmu memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.